Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Nama saya Yusri Neda Usalam, NPM 192154119 sebagai moderator, dan dua rekan saya yaitu Rifa Salsabila Sukma dan Aliyah Nurjannah. Kami akan memaparkan materi film Brodopita atau Alga Merah. Materi yang pertama yaitu ada karakteristik yang akan disampaikan oleh saya. Karakteristik Rhodophyta diantaranya 1. Dalam reproduksinya tidak memiliki stadia gamet bulu cambuk. Yang kedua, reproduksi seksualnya dengan karpogonia dan spermatia. Yang ketiga, pertumbuhannya bersifat uniaksial atau satu sel di ujung talus dan multiaksial banyak sel di ujung talus. Yang keempat, alat pelekat terdiri dari perakaran sel tunggal atau sel banyak. Yang kelima, memiliki pigmen vicobilin. Pigmen vicobilin yaitu pigmen yang dapat larut di dalam air, yang terdiri dari vicoerythrin yaitu pigmen berwarna merah dan vicoasinin yaitu pigmen berwarna biru. Yang keenam, bersifat adaptasi kromatik. Adaptasi kromatik yaitu memiliki penyesuaian antara proporsi pigmen dengan berbagai kualitas pencahayaan dan dapat menimbulkan berbagai warna pada talus seperti merah tua, merah muda, pirang, coklat, kuning, dan hijau. Yang ketujuh, mempunyai persediaan makanan berupa kanji. Dan yang kedelapan, di dalamnya terdapat selulosa, agar, karaginan, porfiran, dan fuseran. Selanjutnya yaitu materi klasifikasi penggolongan. Kepada Rifa disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan materi. Selanjutnya, klasifikasi dan penggolongan dari Rhodophyta. Divisi Rhodophyta, kelas Rhodophyceae, subkelas Bangiophysidae dan Floridiophysidae. Ordo Porphyridales, Bangiales, Lemaneales, Nemaliales, Gelidiales, Cryptonemiales, Gigartinales, dan Ceramiales. Selanjutnya, keanekaragaman dan klasifikasi. Ciri pembanding dari Bangiophysidae dan Floridiophysidae. Pada Bangiophysidae ada fase mikroskopik dan fase makroskopik. Yang pertama, bentuk talusnya. Pada fase mikroskopik Bangiophysidae ada filamentous, foliose, dan unisel. Lalu pada fase makroskopik ada filamentous. Sementara pada Floridiophysidae ada filamentous, spedoparenchymatous. Lalu pertumbuhan pada fase mikroskopik Bangiophysidae yaitu diffuse intercolor, sedangkan pada fase makroskopik apical intercolor. Pada Floridiophysidae apikal. Jumlah kloroplas pada fase mikroskopik Bangiophysidae berjumlah 1. Pada fase makroskopik 1 atau lebih. Lalu pada Floridiophysidae ada banyak. Bentuk kloroplasnya pada fase mikroskopik seperti bintang, pada fase makroskopik seperti pita, dan pada Floridiophysidae seperti cakram. Vakuola sentral pada fase mikroskopik Bangiophysidae tidak ada, tetapi pada fase makroskopik ada. Sedangkan pada Floridiophysidae ada. Nokta berplag pada fase mikroskopik tidak ada, pada fase makroskopik ada, dan pada Floridiophysidae ada. Lalu pirenoid pada fase mikroskopik ada, pada fase makroskopik ada, tetapi pada Floridiophysidae biasanya tidak ada. Dinding sel pada fase mikroskopik yaitu manan atau silan. Lalu pada fase makroskopik ada selulosa.
pada Floridiopisidae selulosa juga. Inti sel pada Bangiopisidae fase mikroskopik ada 1, tetapi pada fase makroskopik ada 1 atau multinukleat. Floridiopisidae ada 1 atau nukleat. Lalu, siklus hidup pada Bangiopisidae fase mikroskopik yaitu sederhana. Pada fase makroskopik juga sama sederhana. Tetapi pada Floridiopisidae sudah kompleks. Habitatnya Bangiopisidae fase mikroskopik di air tawar dan laut. Pada fase makroskopik juga sama di air tawar dan laut. Pada Floridiopisidae kebanyakan di laut. Selanjutnya, yang pertama ada subkelas Bangiopisidae. Bentuk talusnya ada uniseluler, contohnya Porphyridium pada gambar yang pertama. Lalu filamen sederhana, bercabang atau tidak bercabang, uniseriate atau multiseriate, contohnya Erythrotrichia atau Bangia pada foto yang kedua. Lalu bentuk talus lembaran parenchymatous, contohnya Porphyra pada foto yang ketiga. Siklus hidup pada Rhodophyta ada 2 jenis, yaitu siklus bipasik dan siklus tripasik. Di sini subkelas Bangiopisidae termasuk pada siklus bipasik, yaitu berawal dari gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan menghasilkan spermatium dan gamet betina menghasilkan karpogonium, kemudian mengalami fertilisasi atau peleburan yang berubah menjadi zigot dan berkembang menjadi karpospora. Selanjutnya, karpospora menghasilkan 2 fase, yaitu fase gametofit haploid yang menghasilkan gamet, dan fase sporofit diploid menghasilkan spora. Selanjutnya mengalami meiosis dan kembali pada fase awal. Lalu yang kedua, subkelas Floridiopisidae. Berdasarkan bentuk talusnya. Yang pertama, filamen bercabang terbuka. Contohnya Audoneilla atau Arochaetium. Yang kedua, talus tegak, foliose, dan berdaging. Contohnya Palmaria palmate. Yang ketiga, talus tubuh menempel pada substrat atau encrusting atau krustos. Contohnya Carolina. Yang keempat, talus tegak mengandung kalsium karbonat, calcareous. Contohnya Apiroa fragilissima. Ini merupakan contoh-contoh yang disebutkan pada subkelas Floridiopisidae berdasarkan bentuk talus yang sebelumnya. Pertama ada Audoneilla, terus gambar yang kedua ada Palmaria palmate, yang ketiga ada Corallina, dan yang keempat ada Apiroa fragilissima. Selanjutnya, siklus hidup pada Floridiopisidae termasuk siklus hidup tripasik, yang mana berawal dari gametofit jantan menghasilkan spermatium dan gametofit betina yang menghasilkan karpogonium. Terjadilah proses fertilisasi lalu menghasilkan karposporofit menjadi karpospora yang menghasilkan gamet haploid dan sporofit diploid yang menghasilkan tetrasporofit, lalu berkembang menjadi tetrasporangium, kemudian mengalami meiosis dan kembali kepada tahap awal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dan manfaat alga merah. Yang pertama sebagai sumber makanan, yaitu Palmaria, Porphyra,
Kalau di Jepang disebut nori, yaitu untuk pembungkus sushi. Kemudian ada ecema untuk manisan, salad, dan agar-diela untuk sayur. Selanjutnya sebagai sumber hidrokolid, yang pertama ada agar yang bermanfaat untuk pembuatan jelly, pembungkus kapsul, media kultur mikroorganisme, dan gel elektroforesis. Ini dihasilkan oleh Gelidium dan Gracilaria. Yang kedua ada karaginan, yaitu dapat digunakan dalam industri pasta gigi, kosmetik, produk susu, dan lain-lain. Ini dihasilkan oleh Chondrus, Gigartina, dan ecema. Selanjutnya sebagai sumber kalsium dan magnesium yang kaya sehingga berkontribusi untuk kesehatan tulang, serta mengatur kadar gula darah dan menurunkan kadar kolesterol jahat. Selanjutnya alga merah mengandung antioksidan yang berguna untuk menangkal radikal bebas, mengandung asam lemak esensial yang dapat mencegah munculnya kerutan, mengandung vitamin B12 yang dapat meredakan peradangan kulit, mengandung protein yang baik untuk regenerasi sel. Alga merah bertindak sebagai humektan yang menjaga kelembapan kulit. Dan alga merah dapat dimanfaatkan untuk penyamak kulit, bahan pembuat krem, dan obat pencuci rambut. Ini dihasilkan oleh Chondrus crispus dan Gigortina mammillaria. Berikut sudah jelas beberapa manfaat alga dalam bidang ekologi. Yang pertama sebagai sumber makanan, dan lain-lain. Alga merah telah digunakan sebagai sumber makanan selama ribuan tahun karena mengandung banyak vitamin, mineral, sumber kalsium, magnesium, dan antioksidan yang tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perkembangan penelitian terkini mengenai alga merah. Yang pertama ada jurnal yang berjudul Manfaat Alga Merah atau Rhodophyta sebagai sumber obat dari bahan alam. Ini dibuat pada tahun 2017. Dalam jurnal tersebut mengatakan bahwa senyawa kimia yang terdapat pada alga merah memiliki berbagai macam khasiat seperti antibakteri, antioksidan, antiinflamasi, antivirus, dan antikarsinogeni. Alga merah menjadi sumber penting yang dapat dikembangkan menjadi sumber bahan obat yang berasal dari alam. Yang kedua, ada jurnal yang berjudul Identifikasi Senyawa Bioaktif Alga Merah, Halimenia durvillei. Ini pada tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, mengatakan bahwa screening fitokimia dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol Halimenia durvillei yang diambil dari pesisir pantai Desa Rendingan, Kecamatan Tabukan, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara mengandung senyawa bioaktif alkaloid, fenol, saponin, tanin, dan steroid. Yang ketiga ada jurnal yang berjudul Potensi Pemanfaatan Ekstrak Etanol Alga Merah sebagai Pengawet Alami Pengganti Formalin pada Daging Ikan. Ini pada tahun 2013. Penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol alga merah 600 ppm memiliki potensi sebagai pengawet alami berdasarkan hasil uji TPC, uji proksimat, dan uji organoleptik. Perlu dilakukan uji lanjutan mengenai dosis ekstrak alga merah yang dapat menyamai hambatan formalin 1% terhadap pertumbuhan mikroba dengan menjadikan dosis 600 ppm sebagai dosis terendah. Yang terakhir ada jurnal yang berjudul Diversitas dan Karakteristik Alga Merah atau Rhodophyta pada Akar Mangrove di Teluk Serewe, Kabupaten Lombok Timur. Ini pada tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu alga merah atau Rhodophyta yang ditemukan melekat pada akar mangrove di Teluk Serewe, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 11 spesies dari 5 genus, yaitu 4 spesies dari genus Bostrizia, 3 spesies dari genus Caloglossa, 2 spesies dari genus Catenella, 1 spesies dari genus Stichtosiphonia, dan 1 spesies dari genus Gelidium. Alga merah yang terdapat pada akar mangrove memiliki bentuk talus silindris, yaitu pada Bostrizia, Stichtosiphonia, Catenella, dan Gelidium.
dan yang seperti daun, yaitu pada Caloglosa. Percabangan dikotom atau monopodial dan susunan sel polisponus hodpas berbentuk cakram dan serabut. Berikut adalah beberapa jurnal yang telah saya paparkan. Sekian, terima kasih. Morfologi alga merah kami mengambil dari beberapa spesies, yaitu yang pertama Gracilaria verrucosa. Alga merah Gracilaria verrucosa adalah salah satu komoditas unggulan perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai nilai ekonomis penting dan dibudayakan di tambak dan perairan pantai. Nah, morfologinya itu yang pertama, talus mempunyai silinder, yang kedua, berwarna coklat atau kuning hijau, dan yang ketiga, percabangan tidak beraturan membusat. Di bagian pangkal dan bercabang lateral memanjang menyerupai rambut dengan ukuran panjang berkisar 15-30 cm. Selanjutnya yaitu cara berkembang biak alga merah atau juga cara berkembang biak Gracilaria verrucosa. Berkembang biak secara seksual atau pembentukan spora yaitu dengan cara membentuk macam-macam spora. Pembentukan spora terjadi pada monosporangia yang berisi satu monospora terbentuk dalam sporangium yang merupakan metamorfose dari sel-sel vegetatif. Perkembangbiakan seperti ini terjadi pada subkelas Bangiodia. Pada Floradia terjadi dengan bantuan Carcospora, Tetraspora, Biospora, Polispora, dan Paraspora. Selanjutnya, berkembang biak secara seksual yaitu dengan cara oogami. Suatu proses di mana gamet betina berada dalam gametofit dibuahi oleh sperma yang disebut spermatid yang dihasilkan oleh gametofit jantan. Pembuahan terjadi setelah sperma mencapai trikogin, yaitu tonjolan seperti duri yang terdapat pada gamet betina. Sporofit ini membebaskan karpospora diploid yang bergerak kemudian bertunas memasuki tahap sporofit berikutnya. Zigot yang hidup dinamakan tetrasporofit. Ketika dewasa, tetrasporofit menghasilkan sporangia yang di dalamnya terjadi meiosis dengan membentuk tetaspora haploid. Masing-masing tetaspora bercembah menjadi gametofit jantan dan betina. Yang kedua yaitu morfologi Eusema catteni. Morfologinya yaitu memiliki talus yang licin dan silindris, berwarna hijau, hijau kuning, abu-abu,